ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mencermati di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183-187, paling tidak banyak hakikat yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, yang secara definisi Ramadan ini berasal dari kata ar-ramad, artinya membakar, menghanguskan. Apa yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini? Tentulah kalau kita mau ambil hikmahnya, yang dibakar adalah semangat kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat emas, untuk mengukur kadar kemurnian emas itu, maka harus dibakar oleh suhu yang sangat panas. Demikian halnya juga Allah ingin membuktikan kadar keimanan kita di dalam bulan suci Ramadan ini dengan membakar semangat beribadah kita. Di tengah lapar dan dahaga, kita tetap harus semangat untuk tetap beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang menjadi hakikat bulan suci Ramadan itu adalah bulan Ramadan ini disebut dengan Sahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita di dalam bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana kemudian di luar bulan suci Ramadan yang menjadi imam di dalam kehidupan kita adalah jasmani kita, nafsu kita. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pendidikan untuk mengimsakkan jasmani kita, nafsu kita, yang kemudian memberikan kesempatan agar rohani kita ini yang menjadi imam kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena kata Rasulullah SAW, yang sesungguhnya yang banyak menjerumuskan umat manusia ini ke dalam kemaksiatan dan akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, al-fahmu wal fajr, yaitu dengan hawa nafsu yang bersumber dari perut dan di bawah perut. Perut itu arahnya adalah materialisme, di bawah perut itu adalah arahnya hedonisme, yang selalu ingin kesenangan semata. Perut itu senantiasa ingin kenyang. Ada orang yang ingin hidup makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Artinya, mari kita senantiasa menjadikan potensi Ramadan ini untuk mengimsakkan jasmani kita, dan kita kemudian mampu mengendalikan jasmani kita itu. Yang halal saja di siang hari ini harus kita kendalikan, apalagi yang haram. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk menjadikan iman kita sebagai rem di dalam kehidupan kita, agar kita kemudian mampu senantiasa menjaga dan istiqomah di dalam kehidupan ini, menjadikan iman sebagai pondasi kehidupan kita sehingga kehidupan kita akan aman. Sidang jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ramadan ini disebut dengan syahrul ibadah, tempatnya untuk kita beribadah. Dan ibadah yang paling esensial di dalam bulan suci Ramadan ini adalah puasa. Puasa 30 hari, maksimal 30 hari kita laksanakan. Dan kemudian di malam harinya, setelah kita melaksanakan sholat Isya, kita kemudian diperintahkan untuk melaksanakan salat tarawih 8 rakaat tambah 3, atau kemudian 23 rakaat. Ditambah lagi tahajud 8 rakaat, ditambah lagi duha di siang harinya. Oleh karena itu, kalau kemudian kita memanfaatkan potensi ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan suci Ramadan ini, maka yakinlah
pasti dosa-dosa kita akan rontok dengan sujud-sujud yang kita lakukan. Tentu juga harus dibarengi dengan banyak-banyak beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, tetapi kemuliaan bulan suci Ramadan ini sangat bergantung dari kita untuk total dan betul-betul serius dan intens melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu mulia karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulia karena diturunkan wahyu untuk mendapatkan Al-Quran oleh malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril yang dikenal dengan Sayyidul Malaikah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal raja dari segala nabi, Sayyidul Anbiya. Kemudian diturunkan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan di dalam malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan kita sangat bergantung dari kemampuan kita untuk memahami dan mengikuti dan memaknai apa yang ada di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Khairum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah kalian yang banyak mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran itu kepada orang lain. Sebaik-baik kita menghiasi kehidupan kita dengan banyak membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Rasulullah SAW. Hiasilah rumah tanggamu, hiasilah kantormu, hiasilah pekerjaanmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat mulia. Akan tetapi kemuliaan Al-Quran sangat bergantung kepada kita semua. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, "Man ja'alal Qur'anahu sakahu adkhalahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'anahu fawqahu sakahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, maka Al-Quran itu akan menarik dia masuk ke dalam surga, baik surga kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Sebaliknya, siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmumnya, membelakangi apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mendorong dia masuk ke dalam neraka, baik kesusahan hidup di dunia ini, lebih-lebih di hari kemudian. Kemudian selanjutnya, Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Sedekah. Banyak-banyaklah kita berinfak, banyak-banyaklah kita bersedekah, banyak-banyaklah kita berwakaf. Karena sesungguhnya harta benda yang kita miliki ini harus kita perhatikan dengan cara halal kita mendapatkannya, dan itu tidak cukup. Kita pun juga harus membelanjakan secara halal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit saja harta benda kita, akan tetapi kita senantiasa jaga kesuciannya dengan senantiasa bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan zakat, maka harta benda kita itu bernilai berkah. Berkah artinya kita melakukan kebaikan tetapi juga bernilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada perintah yang penting juga di dalam bulan suci Ramadan, yaitu perintah zakat fitrah. Mari kita mempersiapkan zakat fitrah kita ini, memilih bahan makanan yang terbaik yang senantiasa kita konsumsi untuk kita kasih keluar zakat fitrah kita sebagai pelengkap dan pembersih puasa kita. Kata Rasulullah SAW, puasa orang-orang yang beriman itu tergantung perantaraan langit dan bumi akibat perkataan-perkataan yang tidak bagus. Maka untuk menyambungkan dan menyempurnakan puasa itu, maka keluarkanlah zakat. Siapa yang mengeluarkan zakat sebelum khatib naik mimbar pada saat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang mengeluarkan zakatnya setelah khatib naik mimbar, maka dia hanya bernilai sedekah saja. Sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Syahrul Doa. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah juga tempatnya untuk kita memperbanyak doa. Kalau kemudian kita berpuasa, doa orang-orang yang saum itu sangat mustajab.
Kalau kemudian kita sering mengaji, doa orang-orang yang membaca Al-Quran itu juga sangat mustajab. Kalau kemudian kita sering berinfak dan bersedekah, doa orang-orang yang bersedekah itu juga mustajab. Kemudian kalau kemudian kita senantiasa berzikir dan beristighfar, doa orang-orang yang berzikir dan beristighfar juga itu sangat mustajab. Oleh karena itu, jangan gengsi untuk kita senantiasa banyak-banyak berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini, karena di dalamnya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana permintaan dan permohonan kita itu semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri ceramah singkat ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada kesempatan ini dan di masa yang akan datang itu kita menjadi orang-orang yang termasuk menjadi orang-orang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man shoma ramadanan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min sanbi. Man qoma ramadanan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min sanbi." Siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena semata-mata karena iman dan keikhlasan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sedikit pengantar dari Ustadz Abdul Majid berkaitan dengan Ramadan sebagai sarana peningkatan ibadah. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya seputaran tema kita pada hari ini, silakan angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, dan juga untuk mungkin seluruh pendengar yang sementara mendengarkan siaran ini juga bisa kirimkan pertanyaan lewat nomor WhatsApp di Pro 1 RRI Makassar. Silakan, mungkin ada jamaah di masjid yang ingin bertanya mengenai Ramadan sebagai sarana peningkatan ibadah. Ya, silakan. Ada sebentar. Ya, disebut namanya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal, Pak Ustaz. Sekarang ini kan banyak sekali lembaga pengumpul zakat. Ada Basnas, ada Lasnas, pokoknya yang nas-nas itu. Kalau Basnas ini kan yang apa namanya, yang dibawahi oleh pemerintah ya Pak ya. Salah satu kejadian beberapa tahun yang lalu, yang pengumpul zakat juga pernah bermasalah secara nasional. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Itu mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk berinfak atau berzakat di lembaga-lembaga yang notabene tidak dipertanggungjawabkan ke publik. Oleh karena itu, kalau saya melihat kecenderungan saat ini di masjid-masjid, di kampung-kampung itu, masyarakat lebih cenderung untuk menyerahkan zakatnya dan bisa menyaksikan penerima zakat yang ada di sekitar mereka. Nah, pertanyaan saya, kebetulan kalau tidak salah pembawa materi atau ustaz yang bicara di hadapan kita ini adalah dari lembaga zakat. Saya ingin bertanya,
yang paling afdol dalam memberikan dalam menyerahkan zakat itu sebenarnya ke pihak atau lembaga mana, dan bagaimana aturan main proses penyerahannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Demikian Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini mewakili banyak masyarakat yang ada di sekitar kita tentang penyaluran zakat yang proporsional. Saya kira yang menjadi amil zakat di negara kita ini, di Indonesia, itu banyak yang resmi, dan salah satunya yang mensponsori kegiatan kita ini adalah Dompet Duafa, dan program-programnya itu memang banyak ya. Jadi zakat yang terkumpul itu didistribusikan ke beberapa program-program yang ada. Terus kalau tadi kan zakat yang ditanyakan juga tidak secara spesifik, apakah zakat fitrah, zakat mal, zakat ini, tapi yang jelas saya kira semua lembaga-lembaga zakat yang ada tentu juga mengantongi lembaga sertifikasi zakat. Saya kira kalau sudah mengantongi sertifikasi zakat, tentu secara apa istilahnya itu, secara aturan agama tentu ada proses yang transparan yang disampaikan antara pihak pemberi zakat dan penerima zakat, dan peruntukan zakatnya termasuk doa-doa yang disampaikan pada saat penerimaan zakat. Secara spesifik saya kira itu yang berhak menjawab adalah amil-amil zakat yang telah ditugaskan oleh masing-masing amil zakat termasuk Basnas. Akan tetapi mari kita ini tetap semangat untuk pada bulan suci Ramadan ini, ketika harta kita sudah sampai nisabnya pada momen Ramadan ini, mari kita keluarkan zakatnya. Kemudian tadi zakat fitrah yang wajib itu kita keluarkan zakatnya, apakah melalui amil zakat yang ada sertifikasinya di negara kita, atau ada takmir-takmir masjid yang memberikan peluang kepada kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrahnya di masjid yang kita berada dekat di masjid itu. Saya kira itu yang bisa saya berikan gambaran dan jawaban. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk senantiasa beribadah, memanfaatkan momen Ramadan ini untuk salah satunya menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai sahrul zakat atau sahrul sedekah dan infak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan Ustadz berkaitan dengan zakat ya. Ada mungkin jamaah lagi yang ingin bertanya? Silakan disebutkan namanya Pak ya. Ya, singkat saja pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan pada jamaah yang hadir sini, karena kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu di sini. Alhamdulillah. Saya hendak bertanya soal zakat ya, karena zakat saya rasa sudah ketentuannya sudah ada ya. Cuma saya mau tanyakan Pak Ustaz, ada berapa pos nanti yang dilewati menuju surga? Dan amalan apa yang memasukkan kita ke surga? Yang karena saya biasa mendengar ceramah-ceramah saling menyalahkan para ustaz itu, artinya tidak ada kepastian satu bahwa ini yang paling benar. Ini yang membingungkan para orang-orang awam tentang agama ini. Nah itulah, jadi ada yang bilang yang penting hati kita itu bagaimana bersih. Ya kalau kita kembali ke cerita seorang pelacur di negeri Arab sana ya, yang menolong seekor anjing itu, kok bisa masuk surga padahal dia hanya menolong seekor anjing.
Nah, apakah perampok-perampok di sini kalau misalnya tiba-tiba dia juga tergerak hatinya untuk memberikan kepada seseorang itu sumbangan atau sedekah, dan apakah dia masuk surga juga? Nah, jadi itu yang saya tanyakan, bahwa ada berapa pos yang kita lewati menuju surga. Pos pertama apa, kedua, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Langsung saja warahmatullahi. ditanggapi Ustaz. Ya, pertanyaannya juga ini berat-berat karena ini berkaitan dengan surga. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan berdasarkan keterangan hadis, khususnya orang-orang yang berpuasa, pintu surga yang dimasuki namanya pintu surga Ar-Rayyan. Di dalam hadis dijelaskan pada hari kemudian itu maka Allah Subhanahu wa taala memanggillah semua orang-orang yang berpuasa. Mana hamba-hambaku yang telah melakukan ibadah puasa yang seikhlas-ikhlasnya. Kemudian dia menghidupkan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan, dan kemudian dia beriktikaf dan melaksanakan semua rangkaian bulan suci Ramadan. Maka berdirilah semua orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa itu, dan ketika semua orang-orang yang telah berpuasa itu masuk ke dalam pintu babu Ar-Rayyan itu, maka Tuhan menutup pintu babu Ar-Rayyan itu untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau ditanya ada berapa pos di dalam surga, itu saya kira mungkin level-level ini kelas tinggi yang bisa jawab. Tetapi intinya karena tema kita pada hari ini adalah tentang puasa, insya Allah Bapak ketika ikhlas berpuasa, yakin dan percaya itu janji Allah, maka Bapak akan dimasukkan di pintu surga, namanya pintu surga Ar-Rayyan, dan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tentang metafora dan berita-berita kabar gembira tentang surga maupun peringatan tentang neraka, mari kita senantiasa pedomani dan baca Al-Quran. Di situ banyak keterangan-keterangan tentang keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan jawaban yang saya berikan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah itu adalah datang dari pribadi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih ada jemaah yang ingin bertanya. Kebetulan ada juga ini pendengar kita yang lagi mobile Ustaz, mendengarkan siaran ini dan bertanya bagaimana mempuaskan hati dan damai bahagia untuk itu Pak Ustadz, dari hatikah atau dari pikiran, dari Pak Rusli. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Pak Ibu Supiati di Larompong. Bagaimana hukumnya orang yang memalsukan berkas, misalnya merubah akte kelahiran menjadi lebih muda usianya Ustadz? Apakah itu termasuk perbuatan dosa? Fadal. Ya, baik. Tentang ketenangan hati, saya kira ini adalah tujuan utama kita beribadah, yaitu agar kita bisa mendapatkan ketenangan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya tentu kita harus mensucikan niat kita. Puasa yang kita lakukan ini harus kita tazkiyatun niyah, tazkiyatul amwal, tazkiyatul ilmi. Jadi kita harus mensucikan niat kita, mensucikan pikiran kita, agar apa yang kita laksanakan ini penuh dengan kepastian, yaitu kepastian untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya dengan keimanan dan keikhlasan yang kita lakukan, senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang digambarkan di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan di dalam hadis. Ketika kita mengikuti termasuk melaksanakan ibadah puasa ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan batin. Ketenangan batin di dunia ini, lebih-lebih insya Allah kita mendapatkan menjadi orang-orang yang ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikum radiyatan mardiyah fadhuli fil ibadi wadhuli jannati. Menjadi orang-orang yang jiwanya tenang, nafsunya mutmainnah, dan menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga dengan selamat sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi tentang akta kelahiran yang memalsukan akte kelahiran untuk mempermudah Ustaz umurnya. Akte kelahiran mengubah data. Jadi mungkin misalnya umurnya tapi diubah datanya. Iya. Ini saya kira rekayasa data ya. Kita bisa merekayasa data kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengetahui apa yang
telah kita kerjakan. Karena ada 4 komponen yang pasti kita pertanggungjawabkan. An umrihi fima afnah. Umurmu kemana engkau habiskan? Wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaka. Harta bendamu dari mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan? Wa an jismihi fima ablah. Komponen panca indera yang kau gunakan ini pasti dipertanggungjawabkan. Dan wa al ilmihi fima fa'alafi. Ilmu yang kita miliki kita manfaatkan untuk apa? Artinya kalau usia kita ini sudah kita tahu, kita harus jujur. Karena juga pada akhirnya itu meskipun kita rekayasa, pasti juga Allah Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Di dunia ini saja, polisi sudah bisa mendeteksi jejak kaki kita, telapak tangan kita, retina kita, apalagi di hari kemudian. Di dalam surah Yasin dijelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kemudian maka mulut-mulut mereka dikunci, memberi kesaksianlah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi meskipun kita rekayasa, tentu hukum di akhirat itu adalah hukum pembuktian terbalik. Tidak ada dusta di antara kita dengan malaikat. Oleh karena itu, hindari rekayasa data, karena juga itu akan membahayakan kita di dunia ini, lebih-lebih di hari kemudian. Saya kira itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas jawaban yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Langsung doa. Mari pada momen yang sangat mustajab ini, kita menengadahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita, seraya berdoa dan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu hidup di dunia ini kita tidak bisa luput dari bujuk rayuannya iblis dan bala tentaranya. Oleh karena itu mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita pada saat ini itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita di akhir balik kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang terang-terangan maupun yang tersembunyi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya kadiyal hajat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfirata ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnal tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk menegakkan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah jelas salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhi segala bentuk kebatilan itu. Allahumma ghafir lana wal ihwanina walladzina sabaquna bil iman. Allahumma ghafir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Makassar dimanapun saat ini Anda berada, demikian forum Ramadan untuk hari ini. Dan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar dan juga Dompet Duafa. Saya Ruslan, pamit undur dari ruang dengar Anda dan juga kepada jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.